melestarikan sumber daya alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jumpa lagi ya dengan Bu Uswa hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran tematik muatan IPS ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar IPS tema 3 subtema 2 ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Bu Uswa jelaskan nanti bisa kalian terima dengan baik, kalian bisa paham dan ilmu kita bisa bermanfaat. Kita berdoa ya anak-anak ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai berdoa ya. Sekarang kita mulai pembelajaran. Nah, anak-anak sudah disiapkan ya bukunya? Kalau belum, silakan disiapkan bukunya, Bu Pena. Kita belajar IPS tema 3 subtema 2. Dibuka ya halaman 170 ya, dibuka 170. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang melestarikan sumber daya alam. Kemarin Bu Uswa juga sudah pernah menjelaskan tentang sumber daya alam banyak sekali. Kalian mungkin sudah sudah hafal artinya apa itu sumber daya alam. Dan kita di negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak sekali, yang sangat melimpah ya. Nah, untuk sumber daya alam kita biar tidak cepat habis, bagaimana caranya? Nah, akan kita bahas bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Dan sumber daya alam yang akan kita bahas adalah hewan ya. Sumber daya alam hewan. Di sini mungkin Bu Uswa nanti akan membutuhkan bantuan sedikit coret-coret ya. Ini nanti pakai papan. Ya, kelihatan ya? Ini masih kosong ya. Melestarikan sumber daya alam. Silakan dibuka bukunya halaman 170. Burung cendrawasih, ya kita baca ya. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Jadi satwa endemik itu adalah satwa yang mendiami sebuah daerah tertentu ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana? Di Papua ya. Lanjut, burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise. Yang jika diterjemahkan artinya burung surga ya. Yang akan kita bahas tadi kan tentang cendrawasih. Tadi cendrawasih termasuk satwa endemik Papua ya, satwa endemik Papua ya. Ya, jadi cendrawasih termasuk burung satwa endemik Papua. Tadi tinggalnya di mana ya? Hutan tropis ya. Daerah mana? Daerah Papua dan sekitarnya ya. Nah, burung cendrawasih masuk ke dalam marga apa tadi? Marganya apa? Marga Paradise. Kalau diartikan apa? Burung surga ya, hampir mirip ya, paradise kan surga gitu ya. Ya, burung cendrawasih itu punya ciri-ciri khusus. Salah satunya ada warna bulu yang indah. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya burung cendrawasih. Kalau belum tahu nanti bisa searching ya di Google atau nanti tanya sama orang tua kalian ya. Nah, burung cendrawasih itu punya bulu yang sangat indah dengan kombinasi warna yang mencolok seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu.
Nah, warna bulu tersebut membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lain. Makanya tadi masuk ke dalam marga paradisi atau burung surga karena keindahannya. Dan burung cendrawasih ini adalah salah satu hewan langka yang harus dilindungi ya. Terus burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan seperti kebun binatang atau nanti ada tempat konservasi lainnya ya. Jadi yang memelihara, yang boleh memelihara itu hanya pemerintah. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk tujuan pendidikan. Jadi nanti semisal ada siswa mungkin mulai dari TK, SD, MI, MTS, SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi, semisal mau mempelajari tentang cendrawasih bisa langsung belajar di mana? Di salah satu konservasi hewan ya. Terus lagi tujuannya selain pendidikan juga untuk pengetahuan. Jadi tidak hanya untuk pendidikan saja. Jadi untuk pengetahuan siapa saja yang bisa mengetahui ya, semua orang, tidak hanya kita sebagai pelajar ataupun nanti mahasiswa. Selain itu juga bisa digunakan sebagai wisata. Jadi kita berkunjung ke kebun binatang niatnya untuk berwisata ataupun ke tempat konservasi lainnya. Jadi untuk berwisata ya. Dan seperti yang sudah Bu Uswa jelaskan tadi, hari ini kita akan membahas melestarikan. Berarti kita harus ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Salah satunya cendrawasih itu harus kita lestarikan. Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Ayo kita tuliskan bersama ya. Cara melestarikannya gimana? Ya, cara melestarikan yang pertama, ayo, tidak boleh memperjualbelikan. Ya, jadi kita tidak boleh memperjualbelikan burung cendrawasih ya, karena langka. Kalau nanti semua memperjualbelikan, terus nanti semua punya gimana? Dan nanti setiap orang kan juga tidak tahu bagaimana cara merawat burung cendrawasih yang benar, bisa-bisa nanti mati dan burung cendrawasih bisa punah ya. Terus cara yang melestarikan yang kedua apa? Cara melestarikan yang kedua, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan. Tidak memelihara perorangan ya. Jadi kita tidak boleh mempelihara burung cendrawasih perorangan. Jadi semua punya itu tidak boleh ya. Nanti kalau sama yang tadi tidak bisa merawat, nanti bisa-bisa mati terus punah. Terus yang ketiga, cara melestarikannya adalah tidak merusak habitat. Ya, tidak boleh merusak habitatnya burung cendrawasih. Di mana habitatnya? Di hutan tropis Papua. Kalau kita merusak habitatnya, terus di mana burung cendrawasih nanti akan tinggal? Ya, kan habitat itu adalah tempat tinggalnya si burung cendrawasih. Ya, jadi ada 3 cara untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan tadi apa? Cendrawasih. Dan mungkin 3 cara ini tidak hanya digunakan untuk melestarikan burung cendrawasih saja, tetapi ada beberapa hewan ataupun ada banyak hewan lagi ya yang harus kita lindungi dari kepunahan. Caranya bagaimana? Ini sama, tidak boleh memperjualbelikan, entah itu nanti diambil. Kalau selain burung cendrawasih, semisal ada lagi, semisal harimau, diperjualbelikan, diambil kulitnya, nanti dibuat jaket kah ataupun dibuat tas ataupun yang lainnya, itu tidak boleh. Terus lagi apalagi gajah, itu nanti diburu, diambil gadingnya, terus nanti buat pajangan atau buat obat atau lain sebagainya juga tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memperjualbelikan. Yang kedua, tidak boleh memelihara perorangan. Yang ketiga, tidak boleh merusak habitatnya. Jadi sama ya. Jadi ada banyak hewan yang terancam kepunahannya, dan
cara untuk melestarikannya sudah Bu Uswah jelaskan ya. Sampai sini paham ya tentang melestarikan sumber daya alam? Kalau sudah paham, nanti tugas kalian adalah ya, Bu Uswah minta kalian mencari 2 hewan ya, apa saja boleh yang ada di buku ini ada harimau Sumatera, badak Sumatera, orang utan, jalak Bali, komodo maupun gajah. Itu nanti boleh kalian pilih yang mana saja. Semisal mau yang lain juga tidak apa-apa ya. Kamu pilih 2 hewan yang langka, yang mau punah, itu nanti kamu pilih 2 hewan dan kamu cari informasi terkait hewan tersebut ya. Dicari informasinya, semisal komodo itu tinggalnya di pulau mana, beratnya bagaimana, makannya apa. Terus seperti yang di ini burung cendrawasih, jadi dijelaskan secara rinci ya. 2 hewan ya, tugas kalian mencari 2 hewan yang mau punah, terus kalian cari informasi terkait hewan yang mau punah tersebut ya. Terus untuk yang materi yang kedua, halaman 183 tentang pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan ya, ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Halaman 183. Di sini nanti ada 4 hewan yang akan kita bahas ya. Sudah dibuka ya halaman 183, kita baca bersama-sama. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan memiliki tempat hidup yang dinamakan habitat ya. Ada yang tinggal di darat, ada juga yang tinggal di perairan. Berikut ada ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ayam. Tinggalnya di mana ayam? Di darat. Terus punya apa? Untuk mencari makan, ciri-cirinya dia punya paruh untuk mencari makanan. Terus ayam dimanfaatkan apanya oleh manusia? Dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan telurnya. Selain itu juga ada beberapa yang memanfaatkan bulu ayam untuk kerajinan atau untuk kemoceng atau sulak ya. Ayam dibudidayakan di peternakan, dan peternakan ayam biasanya berada di dataran rendah ya. Untuk selanjutnya, hewan yang kedua, bebek. Tinggalnya di mana? Sama kayak ayam, di darat. Ini mungkin Bu Uswah singkirkan dulu ya. Biar lebih bebas ya. Bebek tinggalnya di darat, tapi bebek juga bisa berenang di perairan. Bebek juga dibudidayakan di peternakan. Apa yang dimanfaatkan kalau bebek itu? Dagingnya, telurnya ya. Dan telur bebek itu nanti bisa diolah. Mungkin kalau kalian sering beli di warung-warung itu ada apa yang warnanya kayak hijau gitu kan, kok hijau biru ya, itu diolah jadi apa? Telur asin. Biasanya kalau dimakan sama soto enak ya. Ya lanjut ya. Untuk hewan yang ketiga, kelinci. Kelinci hidupnya di darat. Nah, kaki belakang kelinci itu lebih panjang dan kuat ya. Kaki belakang kelinci itu lebih panjang dan kuat, sehingga dia mampu melompat di darat ya. Makanan kelinci adalah wortel. Kelinci ya tadi ya. Kelinci pada umumnya dia hidup di darat ya. Kelinci hidup di darat, dan kaki belakang kelinci itu lebih panjang dan lebih kuat sehingga dia mampu melompat di darat. Makanan kelinci ada yang tahu? Warnanya oranye. Apa anak-anak? Ya, betul sekali, wortel. Jadi kelinci memakan wortel. Dan umumnya kelinci itu dijadikan hewan peliharaan. Bisa juga nanti yang menjadikan kelinci itu kalau kita berkunjung ke Sarangan atau ke tempat wisata dijadikan sebagai bahan makanan ya, dijadikan sate kelinci ya. Terus yang keempat ada ikan. Ikan itu hidup di mana? Di air. Nah, ikan itu digolongkan jadi 3 jenis. Ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan. Juga ada ikan yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan. Nah, kalau ikan peliharaan itu tempat hidupnya di mana? Di akuarium ataupun di kolam ikan. Itu ya. Itu mungkin 4 hewan yang sudah kita bahas, ciri dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Mungkin nanti di pembelajaran yang lain, ini nanti tidak hanya di IPS.
untuk pemanfaatan sumber daya alam atau hewan nanti juga dibahas di pelajaran IPA. Mungkin nanti lebih lanjut, nanti kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Rina di pembelajaran IPA, ataupun nanti Bu Mei ya bisa menjelaskan di PPKN-nya ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Uswah. Jangan lupa tugasnya, kalian cari 2 hewan yang terancam punah ya, dan kalian cari informasi terkait 2 hewan tersebut ya. Jangan lupa nanti setelah kalian cari informasinya, kalian tulis di buku tugas dan kalian foto dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak ya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bu Uswah mohon maaf. Cukup sekian, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.